Hai, Mike di sini. Welcome di review pertama Nerd Reviews tahun 2021. Rasanya nggak ada cara yang lebih baik untuk kick off dengan Ultrabook Elite berlabel Intel Evo terkini dari HP, yaitu Spectre 14 X360. HP Spectre adalah seri flagship Ultrabook dari HP, so nggak heran kalau tahun ini, bersama dengan update Intel Core Gen 11 dapat sertifikasi Intel Evo, bisa dibilang tanda bahwa Ultrabook yang Anda beli dijamin maknyus. Jika udah lihat Spectre 13 generasi sebelumnya, laptop ini punya desain ekstra mewah yang sepintas nggak berubah sama sekali, yaitu berwarna gelap alias Nightfall Black, dilapisi aksen-aksen keemasan pada sudut-sudutnya yang melancip, termasuk diamond cut di samping engsel yang ikonik. Segalanya terasa solid dengan craftsmanship tinggi. Ini adalah sebuah laptop yang cocok dipakai seorang entrepreneur muda idealis maupun anggota dewan usia matang yang sudah lebih pragmatis. Tetapi kalau kalian notice, ini adalah Spectre X360 14 inci, bukan 13 inci. Nggak asal membesarkan layar, layarnya justru hanya tumbuh ke atas, buat proporsinya menjadi lebih kotak dari Spectre 13 X360, dengan lebar yang sama. Disertai bezel tipis tapi cukup untuk ngegrip di mode tablet. Nah, mengapa jadi lebih kotak? Alasannya adalah untuk mengakomodir layar OLED 3K dengan rasio layar 3:2 pertama kalinya muncul di sebuah laptop Spectre. Meski meninggalkan black bar atas bawah saat dipakai nonton video, rasio layar ini sangat make sense buat browsing, editing, dan kerja office, semuanya juga terasa lebih luas, tanpa mesti harus banyak scrolling. Apalagi saat kita pakai dalam mode tablet untuk baca-baca dokumen. Singkatnya nice banget, kita dapat resolusi tinggi, rasio unik, warna dan kontras layar OLED yang nggak ada duanya, tapi juga lebih enteng daripada layar 4K. Adapun fitur baru, HP Display Control yang otomatis bisa adaptasi profil warna sesuai kebutuhan, misal sRGB buat browsing, Adobe RGB buat edit foto, dan desain grafis. Stylus rechargeable yang sama seperti bawaan Envy X360 tentu termasuk di dalam paket pembelian. Bisa nempel di samping kiri, bersama dengan sebuah dongle USB-C Thunderbolt 4. Which is very nice. Koleksi portnya sendiri meliputi slot micro SD, satu USB-C Thunderbolt 4, combo audio jack di kanan, serta seperti biasa satu lagi Thunderbolt 4 yang ada di ujung kanan atas posisi diagonal. Untungnya masih ada juga satu port USB-A 3.2 Gen 2, always on di kiri. Masalah privasi, no worries, karena webcam shutter fisik bisa diaktifin instan dengan tombol di samping tombol power. Layout keyboardnya sih sama ya sama Envy X360 yang sebelumnya udah kita coba, yang nanti kita bahas. Selain layar, update terbesar di produk ini pastinya si CPU Intel Core i7 Tiger Lake dengan Iris Xe graphics yang memberi kenaikan performa lumayan signifikan. Memang sih skornya nggak lebih tinggi atau lebih rendah dari rata-rata Core i7 Tiger Lake yang udah kami tes, namun untuk ukuran Ultrabook tentu saja ini mumpuni untuk lebih dari sekedar lancar multitasking office atau browsing heavy duty, misal buat editing dan rendering proyek 3D. Dengan Iris Xe G7, Anda bisa expect performa grafis di atas IGP bawaan Ryzen 4000 yang di luar produktivitas bisa bantu melepaskan penat buat main game-game casual. Sistem dual fan kiri kanan memastikan laptop ini nggak akan kepanasan untuk workload berat jangka pendek. Walau nggak didesain buat kerja berat, tapi nggak enak kan andai keyboardnya kepanasan? Untuk RAM, kita dikasih LPDDR4 16GB soldered, plus bukan SSD NVMe 1TB, tapi 2TB yang memastikan Anda nggak akan kehabisan storage untuk dokumen, konten hiburan, aplikasi, dan tentu saja koleksi kode nuklir. Also, ada fitur Smart Sense baru di HP Command Center buat nyesuaiin efisiensi baterai dan performa secara otomatis tergantung penggunaan. Again, keyboard baru yang dipakai kurang lebih sama dengan Envy 13 X360. Tombol power nyatu, tapi tenang, ini lebih berat nekennya di samping kolom khusus Home, Page Up, Page Down, dan End. Adapun lampu indikator webcam, mute speaker, mute mikrofon, serta caps lock di luar iluminasi warna putih 2 tingkat. Nah, keyboardnya ini juga menarik dengan klaim HP bahwa scissor keyboardnya terbuat dari bahan organik yang didaur ulang, belum lagi packagingnya. Membuktikan komitmen HP untuk go green istilahnya. Sensor fingerprint ada di samping tombol Alt, tidak mengganggu di touchpad. Nah, karena rasio yang lebih tinggi ini, touchpad jadi sedikit lebih besar dan enak dipakai menemani touchscreen. HP ngeklaim baterainya bisa sampai 17 jam, tapi di tes kami lebih ke 12 jam penggunaan ringan yang masih melebihi jam kerja kebanyakan orang Indonesia perharinya. As usual, charger USB-C yang di-include punya braided cable.
Di aspek speaker, quad speaker label Bang & Olufsen tidak perlu dipertanyakan lagi kualitasnya. Improvement dari dual speaker sebelumnya. Mewah, stylish, lengkap, dan nggak bisa dianggap remeh. Update terbaru dari keluarga Spectre ini sepintas nggak ada bedanya dari tahun lalu. Tetapi memang sulit menyempurnakan produk yang sudah sangat baik. Dengan update juruan seterasi layar OLED top notch yang unik, HP Spectre 14 X360 adalah salah satu ultrabook terbaik di dunia yang bisa Anda beli saat ini. Di samping sleeve, stylus, dan dongle, kita juga dapat bonus mouse Bluetooth rechargeable Label Spectre yang nggak kalah keren. Terus ada Office 2019 permanen, dan garansi 2 tahun tambah Accidental Damage Protection. Begitulah review singkat kami tentang laptop mewah yang satu ini. Pokoknya, jaga terus kesehatan kalian, and as always, stay safe.